Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kota baru terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. IKN diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 September 2024 untuk pembukaan proyek tersebut, dan di hari itu diramaikan oleh tari-tarian dari berbagai daerah. Selanjutnya diteruskan dengan pengumpulan atau penyatuan air dan tanah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan hal tersebut harus kepala negara yang membawa air dan tanah sebagai lambang atau filosofi menyatunya seluruh rakyat Indonesia jika sudah berada di ibu kota negara yang baru. Akan tetapi saya akan menulis sesuai dengan pandangan atau versi spiritual dari hasil penelusuran spiritual yang kami lakukan, bahwa pengumpulan dan penyatuan air dan tanah dari seluruh provinsi di Indonesia adalah sebagai berikut. Dari setiap air dan tanah ada kekuatan mistis yang terkandung di dalam air dan tanah tersebut. Sedangkan air dan tanah di setiap provinsi, pengambilannya juga lewat ritual-ritual tertentu yang dilakukan tidak sembarang orang. Rata-rata air dan tanah tersebut mengandung kekuatan atau mistis yang berasal dari makhluk gaib, baik itu yang positif atau negatif. Jadi di IKN tersebut ada sebuah kekuatan gaib yang berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, atau istilahnya seluruh kekuatan gaib seluruh Nusantara bersatu di tempat tersebut. Itulah kehebatan Bapak Joko Widodo. Kalau istilah Jawanya, beliau kulanwun atau permisi kepada penghuni-penghuni gaib di IKN, sehingga kekuatan-kekuatan gaib di belakang hari yang mau masuk ke wilayah IKN tidak terjadi kontra atau gejolak. Semuanya sudah diredam oleh beliau, sehingga nantinya tidak ada gejolak atau yang mengganggu masyarakat sekitar atau pekerja yang melaksanakan proyek. Dan terbukti hingga saat sekarang pengerjaan proyek IKN tetap aman dan lancar. Kemudian Kalimantan Timur ada berbagai suku dan adatnya. Kita bicarakan adat di suku Pasir khususnya, karena kebetulan saya orang asli orang Kalimantan. Suku Pasir merupakan suku Dayak yang dikenal dengan Dayak Pasir. Rata-rata orangnya baik-baik tapi keras, apalagi soal kebenaran. Mereka tidak bisa ditawar. Orang Pasir atau orang Dayak Pasir kental dengan magic. Kemudian mereka jarang mau berkelahi atau adu fisik, akan tetapi mereka suka sekali adu magic, terutama pada warga-warga pendatang yang tidak sopan atau membuat keonaran. Mereka tidak menyakiti lewat fisik yang nyata, misalnya dipukuli atau dibacok. Akan tetapi rata-rata mereka atau penduduk di daerah tersebut menggunakan magic, dan orang-orang yang bersangkutan atau pembuat onar tersebut langsung mati. Dan hal tersebut sering terjadi, maka daerah tersebut jarang sekali terjadi kekuatan atau kekerasan yang bersifat fisik. Dan satu pesan saya, siapapun yang datang di daerah Pasir, jangan sekali-kali menjanjikan dengan cewek akan dinikahi, atau jangan mempermainkan cewek-cewek atau wanita di daerah tersebut, karena akibatnya bisa fatal. Kebanyakan gila dan tidak bisa diobati lagi, dan hal ini terbukti nyata. Akan tetapi penduduk Pasir mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Mereka baik apalagi soal makanan.
Siapapun yang datang ke rumahnya tidak mungkin tidak makan atau kelaparan. Penduduk pasir selalu berbagi dengan siapa saja. Yang penting jangan sekali-kali mencuri. Kalau tidak punya, minta saja, pasti dikasih. Kalau sampai mencuri, berbahaya, karena yang sering terjadi di daerah tersebut adalah barang yang dicuri bisa masuk atau berada dalam perut si pencuri. Misalnya mencuri buah durian, tiba-tiba durian tersebut berada di dalam perut si pencuri, dan tidak lama orang tersebut mati. Dan apa yang saya tulis ini benar-benar terjadi. Mudah-mudahan apa yang saya tulis ini bisa jadi referensi buat siapa saja yang akan masuk di daerah pasir. Selanjutnya, penduduk Kutai Kartanegara. Penduduk Kutai Kartanegara adalah suku Kutai atau Dayak Kutai, masih serumpun dengan bangsa Melayu. Akan tetapi di Kutai Kartanegara penduduknya sudah campur aduk, ada Jawa, Bugis, dan semua suku di Indonesia ada di situ. Sedangkan yang agak pedalaman ada suku Dayak Bahau, ada Dayak Kutai, ada Dayak Kenyah, ada Dayak Tunjung, dan ada Dayak Benua, dan masih banyak yang lainnya. Akan tetapi kita bahas yang dekat perbatasan dengan IKN atau Ibu Kota Negara baru. Jadi yang dekat dengan IKN adalah suku Kutai. Suku Kutai merupakan suku yang paling lembut dan halus di Kalimantan Timur. Kalau di Jawa diibaratkan seperti suku Jawa yang di Jogja atau di Jogja. Orangnya lembut-lembut dan rata-rata berkulit putih. Sulit rasanya mencari suku Kutai yang warna hitam, kemudian ceweknya cantik-cantik seperti Cina. Namun dibalik kebaikan dan kelembutannya, mereka juga kental dengan magicnya, karena rata-rata mereka tinggal di pinggir sungai Mahakam. Dahulu pernah terjadi, ada seorang artis ratu dangdut yang terkena magic orang Kutai Kartanegara. Kejadian tersebut kira-kira tahun 1984. Ada penduduk Kutai yang minta salaman atau jabat tangan dengan artis tersebut. Akan tetapi artis tersebut menolak. Kalau anggapan penduduk setempat, hal itu dianggap tabu atau penghinaan. Dan apa yang terjadi? Sesampainya di rumah artis tersebut, kepalanya gembur seperti penyu. Diobatkan sampai kemana-mana tidak bisa sembuh. Akhirnya artis tersebut minta maaf kepada orang tersebut lewat kepala sukunya kala itu, dan artis tersebut langsung sembuh seketika itu juga. Nah, apa yang saya tulis ini memang benar-benar terjadi. Mudah-mudahan apa yang saya tulis ini dapat bermanfaat, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.